Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5308-5309. Pergi dari sini. Ling Xue mengerahkan sisa tenaganya untuk mendorong Qin Feng, namun tangannya dicengkeram oleh lawan bicaranya. Sentuhan panas itu membuat tubuhnya gemetar tanpa sadar. Hahaha, sepertinya obatnya mulai berefek. Qin Feng tersenyum lebih bangga, jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan baik. Tepat saat dia hendak memeluk Ling Xue, cahaya pedang emas datang bagai guntur dari langit. Prout, darah berceceran di mana-mana, dan salah satu lengan Qin Feng terputus. Ah, jeritan melengking menggema di angkasa. Qin Feng menatap bahunya yang kosong dengan tak percaya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Dev berdiri di belakangnya, pakaiannya berlumuran darah, matanya seperti dewa sura dari neraka dunia bawah tingkat 9. Dia hampir menghabiskan seluruh tenaganya dalam serangan pedang tadi, tetapi niat membunuh di matanya lebih kuat dari sebelumnya. Kubilang, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Qin Feng gemetar kesakitan. Melihat lengannya yang jatuh ke tanah, matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Dev, aku akan membunuhmu. Ia menahan rasa sakit yang hebat dan menggenggam pedang panjang itu dengan tangan satunya. Energi pedang es meledak dengan liar, dan seluruh halaman diselimuti es. Namun saat ini, Dev telah mengesampingkan hidup dan mati. Ia mengabaikan udara dingin yang masuk dan berjalan menuju Qin Feng selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak hangus di tanah, pertanda api di tubuh Dev tak terkendali. Apakah menurutmu aku masih orang yang sama seperti 3 hari lalu? Qin Feng bertingkah seperti orang gila, mengerahkan teknik pedang esnya secara maksimal. Panah es yang tak terhitung jumlahnya menghujani Dev. Ayahku sudah lama mengajarkan teknik pedang giok es. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Dev tidak menghindar atau menghindar, dan pedang pembunuh naga menarik penghalang merah dan biru di depannya. Penghalang yang terbentuk dari perpaduan berbagai api ekstrim sangatlah kuat. Panah es itu mengenai penghalang dan langsung meleleh menjadi uap air. Ini mustahil. Qin Feng berteriak, jurus pedang giok esnya adalah jurus unik yang dapat membekukan kekuatan spiritual para kultivator di alam abadi bumi. Bagaimana mungkin jurus itu tidak efektif melawan Dev? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Asal muasal api dalam tubuh Dev mengandung kekuatan maskulin yang paling kuat. Ketika kekuatan es bertemu mereka, itu seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari, dan tentu saja rentan. Mati saja kau, Dev berteriak pelan, dan sosoknya langsung muncul di depan Qin Feng, mengangkat pedang pembunuh naga dari bawah ke atas. Wus, terdengar suara renyah lainnya, dan lengan Qin Feng yang lain juga terputus. Tidak, jeritan putus asa bergema di seluruh markas sekte pedang. Qin Feng menatap bahunya yang telanjang dan akhirnya merasakan ketakutan yang menusuk jauh ke dalam tulangnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi mendapati kakinya sudah lemas karena ketakutan, dan dia hanya bisa menyaksikan pedang Dev mendekati tenggorokannya sedikit demi sedikit. Dev, jangan membunuhnya. Pada saat ini, suara Mo Chen tiba-tiba terdengar, membunuhnya hanya akan memicu balas dendam Qin Lai yang lebih dahsyat. Mata Dev dingin, guru, dia menghina sekte pedang kita, kebencian ini tidak dapat didamaikan. Aku tahu kamu marah, tapi sekarang bukan saatnya. Mo Chen berbisik, Qin Lai telah bersatu dengan lebih dari selusin sekte dan sedang menunggu alasan untuk menyerang sekte pedang kita. Membunuh Qin Feng sama saja dengan memberinya keuntungan. Sebagai pemimpin sekte pedang, Mo Chen harus bertanggung jawab atas banyaknya murid sekte pedang. Jika dia menghancurkan sekte pedang demi kesenangan sesaat, itu akan menjadi kerugian. Dev mencengkeram pedang pembunuh naga erat-erat, kuku-kuku jarinya memutih karena kekuatan yang hebat. Ia menatap Ling Xue yang terbaring tak sadarkan diri di tanah dan merasa panas di sekujur tubuhnya, lalu menatap wajah Qin Feng yang penuh kebencian. Niat membunuh di hatinya tumbuh seperti rumput liar. Serahkan saja padaku. Mo Chen mendesah pelan, melambaikan tangannya, dan memancarkan energi pedang, membuat Qin Feng pingsan. Aku akan menghancurkan kultivasinya dan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan ini, ia memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk membawa Qin Feng pergi. Ia lalu berjalan menghampiri Ling Xue dan berkata dengan cemberut, ini namanya bubuk musim semi. Ini sangat kuat, jika racunnya tidak didetoksifikasi tepat waktu, bisa merusak fondasi kultivasinya. Apakah ada cara untuk detoksifikasi? Tanya Dev terburu-buru. Mo Chen menatap Dev, lalu Ling Xue yang tak sadarkan diri. Setelah ragu sejenak, ia berkata, racun ini perlu dinetralkan dengan kekuatan yang atau maskulin tertinggi. Ramuan biasa tidak efektif.
Cara terbaik adalah pria dan wanita berhubungan seksual, menggunakan energi spiritual mereka sendiri untuk mengendalikannya. Begitu kata-kata ini keluar, Dev tertegun. Namun mata Humazi berbinar-binar keemasan. Ia ingin merekomendasikan dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia seorang pria dan bisa membantu. Aku akan mengurus urusan di luar dulu. Dev, jaga dirimu baik-baik. Setelah berkata demikian, Mo Chen buru-buru menarik Humazi pergi, seakan-akan tinggal sedetik lagi akan terasa janggal. Humazi tidak ingin pergi, tetapi dia ditahan oleh Mo Chen, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam sekejap, hanya tinggal 2 orang yang tersisa di halaman. Dev menatap Ling Sui yang terbaring di tanah. Auranya semakin cepat, pipinya merah seolah berdarah, dan tanpa sadar ia merobek pakaiannya, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Rasa panas menjalar dari dantiannya. Dev menelan ludah dan memaksakan diri untuk menahan denyutan di jantungnya. Dia tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal-hal ini, tetapi kata-kata Li Chunfeng terus terngiang dalam pikirannya. Kamu harus menyelamatkannya. Dev menggertakkan giginya, menggendong Ling Sui, dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Setelah dengan lembut membaringkannya di tempat tidur, Dev berbalik dan ingin menemui Humazi untuk memikirkan solusi lain, tetapi pergelangan tangannya dipegang erat. Ling Sui membuka matanya dengan linglung, pandangannya kabur, dan dia bergumam, Dev, jangan pergi. Tangannya terasa panas dan lembut, dan sentuhan itu membuat seluruh tubuh Dev menegang. Ling Sui, tunggu sebentar, aku akan mencarikan penawarnya. Percuma saja. Ling Sui menggelengkan kepalanya pelan, mengaitkan tangannya yang lain di lehernya, dan mengembuskan napas manis, aku tahu, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Aura hangat menyembur ke telinganya, membawa aroma khas seorang gadis muda, yang membuat akal sehat Dev runtuh seketika. Dia menatap mata Ling Sui yang besar dan berair, di mana sosoknya sendiri terpantul jelas. Apakah kamu bersedia? Suara Dev sedikit serak. Ling Sui tidak menjawab, tetapi hanya berdiri berjinjit dan mencium bibirnya dengan lembut. Bagaikan percikan api yang menyulut kayu kering, emosi yang terpendam pun meledak seketika. Cahaya lilin yang berkelap-kelip di ruangan menerangi sosok-sosok yang saling bertautan. Cahaya bulan di luar jendela telah meredup, seolah menyelimuti sepasang kekasih yang telah menanggung begitu banyak kesulitan. Malam ini ditakdirkan agar tidak bisa tidur hanya untuk merangkai puluhan ribu kata-kata menjadi bait-bait puisi Kama Sutra. Keesokan paginya, sinar matahari pertama bersinar ke dalam ruangan melalui kisi-kisi jendela. Dev perlahan membuka matanya dan menatap Ling Sui yang tertidur lelap dalam pelukannya. Wajahnya masih memerah dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, seperti kupu-kupu yang sedang tidur siang. Kegilaan semalam benar-benar terasa seperti mimpi. Ketika ia terbangun, yang tersisa hanyalah keindahan kamar dan sedikit rasa bersalah. Ia dengan lembut menyelimuti Ling Sui, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Halaman telah kembali damai. Semua jejak perkelahian semalam telah dibersihkan. Hanya bau samar darah yang tertinggal di udara yang mengingatkannya pada apa yang telah terjadi. Kakak senior Dev, suara Ling Sui terdengar dari belakang, dengan sedikit nada malas dan malu. Dev berbalik dan melihat dia telah mengenakan pakaiannya, tetapi pipinya masih merah dan dia tidak berani menatap matanya. Bagaimana perasaanmu? Dev melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Saat energi spiritual melonjak, Dev menghela napas lega. Racun dalam tubuh Ling Sui telah sepenuhnya dihilangkan, dan berkat penyerapan darahnya, tingkat kultivasinya bahkan menunjukkan tanda-tanda menembus ke tingkat keempat alam abadi bumi. Jauh lebih baik, terima kasih. Ling Sui menundukkan kepalanya, suaranya selembut dengungan nyamuk. Saat ini, Humazi bergegas masuk sambil berteriak, Dev, gawat, Qin Lai dan anak buahnya datang ingin membunuh kita. Wajah Dev menjadi gelap, dia datang tepat waktu. Dia dan Ling Sui saling berpandangan dan berjalan keluar ruangan pada saat yang sama. Markas besar Sekte Pedang sudah dikelilingi oleh para pembudidaya yang padat. Pemimpinnya adalah Qin Lai. Matanya merah dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Jelas bahwa dia tahu apa yang terjadi pada Qin Feng. Di belakangnya berdiri selusin pria tua berpakaian berbeda, semuanya memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan pemimpin sekte masing-masing. Bersambung.